是我们技不如人。霰弹魂导炮，一无所知。老师放心。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode ke-45. Mohon maaf Mimin langsung akan membahas dan merangkum dengan begitu jelas. Namun bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Shaolin 2 episode ke-45 diceritakan pada kesempatan hari ini, di mana cerita diperjelas bahwasannya Kekaisaran Ryu mereka bertindak curang di pertandingan duel yang begitu sengit. Untungnya kelihatan sang tetua Swan turun kaki dan turun tangan, dan kelihatan dia memberhentikan tindakan licik tersebut. Dan bahkan kelihatan dengan 9 cincin Doulou ia menantang pihak yang begitu licik itu. Dan sontak salah seorang guru dari Kekaisaran Ryu pun sampailah dibuat patuh dan tunduk serta mengaku kesalahan mereka semua. Alhasil kelihatan sang senior Tuan Huang selaku pemimpin di situ atau selaku wasit, dia kelihatan langsung mengingatkan Kekaisaran Ryu. 对战米迦，触发是霰弹魂导炮。 bahwasannya dia sudah melakukan satu pelanggaran yang begitu berat, dan jikalau melakukan pelanggaran lagi maka mereka akan didiskualifikasi secara langsung, sehingga pada akhirnya pertandingan duel pun dengan diakhiri skor yaitu 2-1 ya geng, dan kelihatan kemenangan masih dipimpin oleh Akademi Shrek. Sementara kelihatan untuk Kekaisaran Ryu mereka pun langsung menurunkan kekuatan yang begitu kuat guna untuk pertandingan yang akan datang. Dan kelihatan berbeda dengan Akademi Shrek, kelihatan setelah ada perjuangan keras-kerasan dari sang senior Sanshi, pada kesempatan hari ini kelihatan Bei langsung turun tangan, langsung terjun ke lapangan. Lalu awal cerita kelihatan dia sudah pede banget pokoknya ya geng, dan dia kelihatan langsung mengeluarkan kekuatan meriam spiritual, tapi kelihatan tanpa diduga-duga sama sekali pokoknya. 个人淘汰赛第3场。 Kelihatan kapten tim yang merupakan cadangan si anak muda Bei berhasil menghindari semua serangan yang dilontarkan kepadanya. Bahkan kelihatan si Mika pun dia sedikit terherman-herman dikarenakan si Bebe yang merupakan posisinya adalah penyerang depan kelihatan pada kesempatan hari ini segesit kilat. Lalu pada akhirnya si Mika pun langsung mengumpulkan teknik roh dengan alat canggih yaitu alat pemandu roh. Namun kelihatan oleh sang senior Bebe sehingga sang senior Bebe terkejut, dan si Bebe pun dia tidak tinggal diam dan ia pun langsung mengeluarkan kekuatan bola rahasia yaitu bola pengejar jiwa yang begitu kuat. Alhasil jiwa seorang musuh yang tidak mengetahui kekuatan tersebut seketika dia pun terkena oleh serangan bola tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si Mika langsung pingsan akibat serangan si Bebe, sehingga kelihatan di sisi lain senior Huang melihat bahwasannya bola pengejar jiwa itu adalah racun yang begitu mematikan. Tapi kelihatannya si Bebe pun langsung menjelaskan racun tersebut dan bahwasannya racun tersebut tidaklah berbahaya sama sekali. Melainkan hanya untuk racun penenang dan membuat Mika tidur selama 24 jam. Dan dengan kemenangan tersebut kelihatan si Bebe pun berhasil kembali menggeser 1 poin yang membuat merubah papan skor untuk Akademi Shrek menjadi 3-1. Dan kelihatan situasi dan kondisi di tempat tersebut begitu merosot ya geng, dan tidak menguntungkan sama sekali. Kelihatan sang guru atau sang dekan dari keluarga Ryu langsung menurunkan senjata utamanya, dan kelihatan sang guru Meng Hongchen pada kesempatan hari langsung ditunjuk Waos. Dan kelihatan tanpa diduga-duga Meng Hongchen ia tidak keberatan sama sekali sepertinya.
不是什么剧毒，睡了一天。一下去。小心！ Dan lagi pula kelihatan Meng Hongchen tidak akan membiarkan Akademi Shrek berpesta pora. Lalu pada akhirnya pada kesempatan hari ini semua dikejutkan kalau Meng Hongchen dia merupakan saudara dari Xiong Chen. Ya, dan ia merupakan saudara yang begitu kuat. Dan dia itu memiliki pelindung roh yang begitu kuat dan begitu hebat, yaitu kekuatan katak es pembunuh yang jahat. Sontak melihat kekuatan tersebut, sang ketua atau sang penatua Swan, kelihatan dia dibuat Swan dan kaget melihat kekuatan es pembunuh itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula Meng Hongchen, ia pun tidak lama-lama lagi langsung mengeluarkan kekuatan teknik katak beracun yang begitu menyeramkan dan langsung diserangkan ke arah si Bebe. Namun awalnya si Bebe pun tidak takut dengan tindakan seperti itu, dan ia sama sekali tidak gentar dengan serangan Meng Hongchen. Dan kelihatan si Bebe pun langsung mengeluarkan kekuatan naga tirai petir biru yang begitu kuat. Namun kelihatan kelas kekuatan naga tirai tidak ada apa-apanya di mata Meng Hongchen. Bahkan tanpa diduga dan tanpa menyentuh sama sekali, Meng Hongchen bisa memenangkan pertandingan hanya dengan menggunakan racun miliknya itu. Dan kemenangan Meng Hongchen, skor pun akhirnya berubah ya geng menjadi 2-3. Sontak melihat kejadian tersebut senior Lim pun emosi dan memutuskan ia kelihatan emosi berat. Dan kelihatan juga di tempat tersebut ia memutuskan bahwasannya akan membantu dan turun tangan serta kaki. Dan sementara di sisi lain tetua Swan ia kelihatan lagi menjelaskan dan membacot bahwasannya kalau katak es mata merah itu adalah binatang yang beracun kental. Dan di mana tubuh katak merah itu diisi dengan racun-racun yang begitu kuat. Dan pada kesempatan hari ini pula kelihatan sang senior Ling berhasil mengunci kekuatan, tetapi kelihatan katak milik Meng Hongchen dia pun terus bisa bergerak bebas mendekati musuh. 正是我所。你看耀恒是否？ Lagi-lagi kelihatan Meng Hongchen berhasil memenangkan pertandingan lagi dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Sontak, Yu Hao and the gang benar-benar begitu panik melihat kejadian tersebut. Tapi kelihatan berbeda dengan Yu Heng, di mana untuk kali ini Yu Heng ia akan memutuskan untuk turun tangan. Tentunya sebagai kekaisaran Xinglu. Dan menurut ia pun tak niat sama sekali untuk membiarkan kekaisaran Ryu untuk bersinar kembali. Sontak kelihatan di sisi lainnya yang mulia raja kelihatan langsung membacot menanyakan kepada sang adipati muda, menanyakan apakah anaknya bisa melangkah lebih jauh lagi. Lalu menurut si adipati dia pun sebagai seorang ayah sudah mengerti bahwasannya mungkin saja Yu Heng akan membiarkan dan memberikan sebuah kejutan, dan apalagi seorang Yu Heng menjadi master kuat harus menghadapi lawan yang begitu berat. 到我了。大学长也不能完全躲开孟红尘的。 Yang pada akhirnya kelihatan di arena pertarungan Yu Heng pun langsung beralih dan menutupi dari kesalahan sebelumnya. Dan kelihatan si Yu Heng pun langsung mengajak Meng Hongchen untuk bertarung secara langsung ya geng. Tetapi kelihatan Meng Hongchen begitu gagah dan begitu kuat. Dan ternyata bukan hanya dia mempunyai teknik yang beracun, kelihatan juga armor dan juga pedang Meng Hongchen mempunyai racun yang begitu kuat dan kental. Alhasil kelihatan si Yu Heng pun dibuat terkejut ya geng. Dan dikarenakan si Yu Heng merupakan keluarga dari harimau putih, dan kelihatan si Yu Heng pun langsung overpower di depan umum, dan ia pun langsung memaksimalkan dirinya dan menggunakan teknik transformasi demi menahan serangan racun Meng Hongchen. Alhasil dengan kekuatan tersebut Meng Hongchen sedikit kelihatan terseret dikarenakan Meng Hongchen belum siap apa-apa, dan kelihatan Meng Hongchen tersungkur oleh kekuatan combok dari Yu Heng. 贤弟，你看耀恒。 Tetapi tidak diduga-duga sama sekali kelihatan Meng Hongchen masih mempunyai kekuatan cincin transformasi yang begitu kuat. Dan ia pun berhasil menghindari gempuran dari si Yu Heng. Dan kelihatan ia pun langsung mengeluarkan teknik roh yang begitu kuat, dan itu guna untuk mengakhiri pertandingan tersebut. Sontak semua orang dari kekaisaran Ryu pun beranggapan kalau mereka pasti akan memenangkan pertandingan tersebut. Tapi kelihatan sayangnya si Yu Heng meskipun sudah ripuh dan sudah hampir sekarat, namun dia pun masih menyimpan teknik dari tulang roh mutlak yang begitu kuat dan begitu hebat. Dan si Yu Heng masih bisa menahan serangan dari si anak naskal Meng Hongchen.
Bahkan seorang adipati pun meragukan sang anak tercinta itu. Tetapi kali ini Yu Heng membuktikan kehebatannya. Dan kelihatan ia pun sudah siap kembali untuk melakukan serangan yang begitu puncak. Sontak si Tuan Guru dari Kekaisaran Ryu pun ia kelihatan langsung panik pingsan ya geng. Dan ia pun langsung ingin menyerang dikarenakan klannya takut kalah. Namun disayangkan si anak muda Yu Heng itu tidak peduli dengan hal tersebut. Ia pun terus berjalan dan ia pun terus mengeluarkan kekuatan teknik harimau putih pembunuh. Alhasil pada kesempatan hari ini pun kelihatan Meng Hongchen ia pun langsung tersukur sejauh 12 meter. Dan menghancurkan secara langsung dan pertandingan dinyatakan kalah oleh si Yu Heng. Dan pada kesempatan hari ini si anak muda Yu Heng ia pun langsung membacot bahwasannya tubuhnya sudah dipenuhi oleh racun kuat. Jadi dia pun tidak mendengar informasi soal menyerahnya Akademi Kekaisaran Ryu. Dan dengan kemenangan tersebut maka Akademi Shrek kembali memimpin skor menjadi 4-3. Sontak kelihatan hal tersebut sang guru dari Kekaisaran Ryu menjadi geram dan tidak menyangka bahwasannya fisik dari si Yu Heng sekuat itu. Bahkan sang guru dari Kekaisaran Ryu ia pun mengakui bahwasannya Yu Heng merupakan seorang anak kuat yang begitu hebat. 我中过，交给你了。 Sedangkan untuk Si Heng kalau pada kesempatan hari ini pula, ia langsung mengucapkan kepada Xiao Tao untuk sisanya dia serahkan kepada Xiao Tao. Dan berbeda sekali dengan Kekaisaran Ryu, karena senjata rahasianya tak bisa menyapu anggota dari Akademi Shrek, ya geng, jadi kelihatan mereka semua dari Kekaisaran Ryu pun memutuskan untuk menyerah dari pertandingan tersebut. Dan mereka semua pun berniat untuk bertarung di pertandingan yang akan datang yang paling terakhir, yaitu pertarungan 2-2-3 yang akan datang. Dan dengan hal tersebut bisa dipastikan untuk semua bahwasannya skor di pertandingan final pun menjadi 1 sama. Dan pertandingan final harus diperebutkan di pertandingan yang akan datang, yaitu pertandingan 2-2-3 itu. Alhasil semua penonton yang ada di tempat tersebut langsung antusias guna untuk melihat skor yang begitu imbang. Dan sang juri memberikan waktu jeda 10 menit untuk persiapan babak terakhir. 2-3之战， 1比1平，10分钟。 Tapi kelihatan di tempat tersebut sang guru Joy ia begitu sangat khawatir karena ternyata para anggotanya hanya kelihatan tersisa 3 orang saja, yaitu Xiao Tao, Wang Dong dan juga Yu Hao ya geng. Sementara anggota yang lainnya habis cedera oleh serangan-serangan dari musuh. Jelas dibandingkan dengan Kekaisaran Ryu yang masih memiliki banyak anggota yang fit, jadi secara kuantitas mereka semua sudah kalah. Dan ternyata hal ini memang sudah dipersiapkan oleh Kekaisaran Ryu, di mana karena anggota Shrek hanya tinggal sisa 3, jadi otomatis mereka sudah menang 1 poin. Dan jelas mereka semua bisa memenangkan 1 pertandingan saja, maka gelar juara sudah pasti di tangannya. 日月却还有完整的预备队阵容可以出战。来赛，灵魂导师，其中还有6级魂导师。 Yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan sang guru dari Kekaisaran Ryu ia pun langsung menurunkan sang kapten Rulong guna untuk memperkuat kemenangan tersebut. Sementara itu sang Akademi Shrek kelihatan dia menurunkan Xiao Tao dikarenakan keterbatasan anggota mereka. Dan sang wasit langsung mengingatkan bahwasannya pertandingan tersebut adalah pertandingan terakhir atau pertandingan 2-2-3 yang merupakan pertandingan bukan individu. Dan kelihatan Xiao Tao kelihatan begitu di hadapan 2 orang lawannya dari Akademi Ryu yang begitu kuat. Lalu kelihatan sang guru Joy pun ia berdoa dan berharap mudah-mudahan Xiao Tao bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dikarenakan memang jikalau tidak maka mereka sudah pasti kalah, dan di pertandingan ketiga mereka sudah pasti kalah. Karena pertandingan ketiga orang dari akademi sudah tak ada anggotanya lagi untuk dimainkan. Tetapi jika Xiao Tao bisa memenangkan pertandingan, maka Yu Hong dan Wang Dong bisa berjuang habis-habisan untuk memenangkan pertandingan tersebut. 第1场你们上，我们一。 被他看穿了，绝对劣势。 Sin kembali ke arena pertarungan yang mana kedua orang tua muda ia terus menghampur dan mengempur kepada Xiao Tao. Kelihatan Xiao Tao ia pun tidak gentar sama sekali menghadapi orang-orang bandit tersebut. Dan kelihatan Xiao Tao langsung menggunakan teknik hujan meteor yang begitu kuat. Dan kelihatan si Han Peng sudah mempersiapkan alat pemandu roh pertahanan dan si Tuan Muda Rulong mempersiapkan alat pemandu roh. Dan alat pemandu roh tersebut memiliki 2 atribut roh gelap dan terang. Dan kelihatan
kelihatan di sisi lain tetua Xuan menyadari bahwasannya kalau musuh sudah mengetahui dan mempelajari kelemahan Xiao Tao. Dan benar juga, menurut sang tuan guru, alat pemandu jiwa itu sudah disiapkan khusus untuk Xiao Tao. Dan senjata kuat tersebut bisa memancing kekuatan api darah dari tubuh Xiao Tao. Dan singkatnya cerita, Xiao Tao pun jatuh ke bawah dan tersungkur ya geng, habis dilelap si jago merah oleh kekuatan musuh. Sementara untuk Kekaisaran Liu, strategi seperti itu pada kesempatan hari ini memanglah sudah dijanjikan. Kelihatan pada kesempatan hari ini Xiao Tao lagi dikelilingi oleh si jago merah. Mereka semua langsung mempersiapkan atribut pedang dan untuk menghakimi guna untuk mengakhiri pertandingan. Dan si tuan guru Joy pun begitu terheran-heran panik dikaget dikarenakan melihat kejadian tersebut, dan ia pun berniat untuk menyerah saja. Dan kelihatan Xiao Tao menolak hal tersebut, lalu tiba-tiba wujud dari Xiao Tao langsung berubah ya geng, dan membuat si Rulong begitu panik dan terkejut. Dan kelihatan Xiao Tao bisa membalikan keadaan ya geng, dan Xiao Tao langsung mengeluarkan pedang miliknya dan langsung melesatkan ke arah mereka berdua. Dan kelihatan di sisi lain, sontak si guru dan si Kaisaran Liu pun, ia pun kaget dikarenakan pedang milik Xiao Tao sama dengan kekuatan pemandu jiwa yang berada di level 8. Tapi untungnya di saat itu juga, ia senior Huang pun langsung mengumumkan bahwasannya Akademi Shrek menjadi pemenang di babak pertama. Namun meskipun begitu, untuk senior Xiao Tao, ia pun langsung jatuh pingsan kelepek-kelepek. Dan kelihatan ia pun langsung diamankan oleh ketua Xuan. Dan menurut Xiao Hou, ketika Xiao Tao tidak ditolong dengan begitu cepat, takutnya dia akan menjadi master jiwa jahat di masa yang akan datang. Sementara di sisi lain, jiwa Xiao Tao, ia pun langsung membacot menyerahkan sisa pertandingan kepada mereka berdua. Dan ia pun langsung diserahkan kepada Yu Hao dan Wang Dong. Dan pada kesempatan hari ini pula, Yu Hao dan Wang Dong menjadi ujung tombak berakhir di Akademi Shrek. Dan jikalau mereka berdua bisa memenangkan pertandingan, maka Akademi Shrek akan menjadi juara. Dan jikalau tidak, maka Akademi Shrek akan menjadi nominasi kalah dan menyerah. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, saya unik di video pembahasan.